Waalaikumsalam. Oke, jadi agenda kita dalam pertemuan kali ini adalah untuk persiapan ulangan harian. Jadi materi bab 1 itu tentang pola bilangan itu kan sudah habis kita pelajari ya. Kemudian kemarin kita sudah lanjut di sistem koordinat itu bab 2. Nah, nanti Ibu akan kasih kalian ulangan harian insya Allah minggu depan itu tentang bab 1 pola bilangan. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas soal-soal tentang pola bilangan. Jadi untuk pemantapan di ulangan harian nanti supaya kalian nanti mudah mengerjakan soal-soal pola bilangan nanti. Sudah bisa terlihat soal yang Ibu bagikan? Sudah bisa terlihat, Nak? Udah, Bu. Nah, ini soal di LKS di halaman 10. Nomor 2. Itu sudah Ibu tulis nomornya sesuai nomor di LKS. Coba kita perhatikan, Nak, ya. Ini ada sebuah pola bilangan yang membentuk bangun. Ini namanya pola bilangan apa ya? Masih ada yang ingat? Ini materi waktu di hari pertama, pertemuan pertama dulu. Pola bilangan apa ini namanya? Randy, pola bilangan apa nomor 2 ini, Randy? Mana Randy tadi? Pola bilangan apa ini namanya, Nak? Persegi panjang. Persegi panjang, benar Siva. Ini pola bilangan persegi panjang. Tahu dari mana sih ini persegi panjang? Itu loh bentuknya sudah persegi panjang ya. Jadi kalau bentuknya persegi panjang namanya pola bilangan persegi panjang. Kalau bentuknya segitiga, pola bilangan segitiga. Kalau pola bilangannya, kalau bentuknya persegi, pola bilangan persegi, gitu ya. Nah, ini pola bilangan persegi panjang. Coba dibuka di catatannya. Rumus untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, ada kemarin di pertemuan pertama itu kita bahas pola bilangan persegi panjang itu rumus UN-nya ada N dikali N ditambah 1. Nah, semoga masih ada itu di catatannya ya. Nah, jadi rumus UN untuk bilangan barisan persegi panjang itu adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Soal nomor 2 ini yang ditanya adalah banyak lingkaran yang menyusun pola ke-15. Berarti yang ditanyakan adalah suku ke-15. Berarti yang ditanyakan adalah U15. Ya enggak? Dapatnya dari mana 15? Jadi kalau dia bilang pola ke-15 itu artinya N-nya 15, Nah. Gitu ya. Berarti huruf-huruf N di rumus itu kamu ganti dengan angka 15. Berarti jadinya gimana? U15 sama dengan 15 dikali dalam kurung. Kalau nggak ada tandanya itu artinya kali ya. Dikali dalam kurung 15 ditambah 1. Nah, gini. Jadi semua huruf N diganti angka 15. Itu kalau yang ditanya pola ke-15. Kalau di soalmu nanti ditanya pola ke-18, ya N-nya diganti 18. Maka U15 itu rumusnya adalah 15 dikali 16. Nah, kamu boleh ingat ini gampang ya. Kalau bilangan persegi panjang itu, kalau yang ditanya U15, pasti 15 kali 16. Berurutan ya. Kalau yang ditanya suku ke-20, berarti 20 dikali 21. Kalau suku ke-50, berarti 50 dikali 51. Kalau ditanya suku atau pola ke-100, berapa dikali berapa? 100 dikali 101. Narulan 100 dikali 101. Gitu gampang ya. Nah, tinggal dihitung 15 dikali 16 itu berapa, Nak? $340. Berapa? 340. 340 atau 240? 300. 340.
Oke, benar. 340 ya, maka jawabannya adalah pola ke-15 itu adalah 340. Seperti itu, gampang. Bisa ya? Ada banyak kemarin kan, ada pola persegi, ada segitiga, nanti dilihat catatannya ya, rumusnya. Nanti tinggal menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, lanjut. Selanjutnya ini nomor 4 di LKS. Nomor 4 ya, di halaman, masih di halaman yang sama, halaman 10 ya. Nah, jika suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah rumusnya N per 2, N kurang 1, 3 suku pertamanya adalah, nah, kamu diminta tentukan suku 3 suku pertama. Artinya suku ke-1, suku kedua, dan suku ke-3. Berarti kamu diminta cari U1, U2, sama U3. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Nah, caranya gimana? Nah, kalau ini gampang. Udah ada rumusnya nih. Di soal. Ini kan udah ada rumusnya. Berarti tinggal diganti N-nya. Kalau U1, berarti huruf N-nya diganti 1. Berarti jadinya gimana, nak? N-nya diganti angka 1. Berarti 1 per 2 dikali 1 dikurang 1. Nih, pakai rumus yang ini, huruf N-nya diganti angka 1. Ya. Berarti jadinya 1 per berapa tuh? 2 kali 1, 2. Dikurang 1? 1. 1. Berarti 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Gitu. Bisa ya? Lanjut. U2. Nah, kalau U2 berarti N-nya diganti 2. N yang di rumus ini kamu ganti semua dengan angka. Ini diganti angka 2. Berarti gimana? Berapa? Ini kan N diganti angka 2. Berarti 2 per 2N. 2 kali 2 dikurang 1. Nah, jadi semua huruf N di rumus ini diganti angka 2. Ngerti ya? Jadi N-nya yang di atas jadi 2. N yang di bawah yang dalam kurung jadi 2. Nah, kalau yang lain ngikutin rumusnya. 2 kalinya sama dikurang 1-nya itu tetap ngikutin rumusnya. Gitu. Tinggal hitung. Berarti jadinya 2 per 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurang 1? 3. Ya, maka suku keduanya adalah 2 per 3. Gitu aja. Nah, sekarang suku ketiga. Suku ketiga berarti N-nya diganti angka 3. 3. Jadinya nih, di rumus, masukin ke rumus N-nya diganti angka 3. Berarti 2 kali 3 dikurang 1. Ya enggak? Rumusnya N per 2 kali 1. Jadi huruf N semua diganti 3. N per Rizky Ramadan. Jangan coret-coret, nah. Jangan ada yang coret-coret. Dan semua suaranya di-mute. Oke? Ya, oke. Oke, ya. Terima kasih. Ya, jadi 3 per 2 dikali 3 dikurang 1. Huruf N-nya semua diganti angka 3 ya. Ini sudah bergabung ya, Rizky. Ibu akhirnya menemukan keberadaan Rizky Ramadan nih. Oke, hasilnya adalah 3 kali 3 kan 6. 6 kurang 1. 5 ya. Jadi 5. Maka 3 suku pertamanya adalah, berarti 3 suku pertamanya adalah jawabannya 1, 2 per 3, dan 3 per 5. Nah, jadi jawabannya 3 suku pertamanya adalah gitu. Jadi kalau ada sudah sebuah rumus dalam huruf N-N-an itu, kamu tinggal masukkan saja. Kalau ditanya U2 ya N-nya diganti dengan angka 2 semua. Kalau ditanya suku ke-10, N-nya diganti angka 10 semua. Yang ada huruf N-nya diganti dengan angka 10 gitu. Kalau yang ditanya suku ke-12,
Berarti semua huruf N-nya kamu ganti dengan angka 12. Tergantung yang ditanyakan. Kalau di soal kita ini ditanya 3 suku pertama, berarti suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Artinya N-nya ganti N-nya 1, habis itu ganti dulu N-nya 2, habis itu ganti dulu N-nya 3. Bisa? Bisa dipahami kira-kira 2 soal ini? Bisa. Bisa ya, jadi dia kalau ada NN-nya itu tinggal diganti sesuai kebutuhan, sesuai pertanyaan. Oke. Okay. 19 orang ya yang sudah ada gabung. Elma, Alia, Chelsea, oke. Tiara, Arnanda. Ini orang-orangnya tuh yang ibu cari-cari malahan nggak ada nih. Hamim mana Hamim? Nggak ada Hamim. Abdurrahman ada nggak Abdurrahman? Nggak ada juga. Siapa? Sandi ada nggak Sandi? Sandi. Nggak ada juga. Nggak ada, Bu. Ada. Adela? Nggak ada. Adelia, kalau Adelia ada nggak Adelia? Nggak ada Adelia. Kalau gitu. Nggak ada. Desti ada nggak Desti nih? Nggak ada juga. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Nggak usah cari yang nggak ada. Yang ada aja. Lanjut ya, soal selanjutnya. Nah, jadi kita tuh nak, kalau misalnya kalian itu, kalau misalnya ada kendala tentang paket data, misalnya tidak bisa ikut belajar online, silakan menghubungi ibu ya. Ibu kan wali kelas, jadi kalian boleh sampaikan, misalnya ada masalah paket data yang nggak ada, itu boleh ya, bilang sama ibu. Nanti pasti ada dicarikan solusinya, gitu ya. Jangan susah dihubungin adanya. Nah, selanjutnya ini nomor 6. Nomor 6. Suku ke-60 dari barisan 12, 18, 24, 30 adalah, nah kemarin kan kita sudah belajar tentang barisan dan deret ada 2 jenis ya. Ada barisan dan deret aritmetika, ada barisan dan deret geometri. Nah, nomor 6 ini kira-kira dia barisan aritmetika atau geometri? Kemarin masing-masing punya ciri. Kalau barisan aritmetik kemarin, cirinya apa? Kalau aritmetika itu cirinya memiliki apa yang sama? Memiliki Selisih. Atau selisih, pintar. Beda atau selisihnya selalu sama. Nah, tapi kalau geometri itu cirinya dia memiliki apa? Kalau geometri, dia memiliki rasio. Benar, rasio yang selalu sama. Rasio itu apa kemarin? Rasio itu adalah perbandingan. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kamu catat baik-baik. Jadi kalau barisan aritmetika cirinya memiliki selisih atau beda yang sama, selalu sama. Kalau geometri memiliki perbandingan yang selalu sama. Nah, silakan kamu cek. Dia punya perbandingan atau selisih yang sama. Kalau selisih 18 dikurang 12, selisihnya berapa? 18. 6. Selisihnya 6. 24 kurang 18? 6 juga. 6 juga. Ternyata dia punya selisih atau beda yang sama. Berarti dia barisan apa? Aritmetika. Aritmetika. Nah, seperti itu caranya. Kalau rasionya sama nggak? Coba cek ya. 18 bagi 12 itu 3/2. 24 bagi 18 beda. Berapa tuh? 12/9. 12/9 kalau dikecilkan berapa tuh? 4/3 ya. Beda kan ya rasionya. Jadi dia ini barisan aritmetika. Berarti kita pakai rumusnya aritmetika. Yang ditanya suku ke-60. Berarti kita gunakan rumus suku ke N atau jumlah. Jadi yang digunakan rumusnya UN atau SN? UN.
UN, benar. UN. Karena yang ditanya suku. Kalau yang ditanya jumlah baru pakai rumus S, nak ya. Nah, yang ditanya UN, maka rumusnya ingat lagi rumus UN aritmetika apa rumusnya? A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B, beda. Nah, ini rumusnya untuk UN aritmetik. Jadi caranya gitu. Lihat dulu dia barisan apa, terus tentukan dia pakai rumus UN atau SM ya. Kalau sudah, tinggal dimasukkan. Yang ditanyakan suku ke 60, maka N-nya adalah 60. Berarti semua huruf N di sini kita ganti angka 60. Berarti N-nya 60. A-nya berapa? Suku pertamanya? 12. Nah, masukin ke sini. Berarti U60 sama dengan A-nya berapa tadi? 12 ditambah N-nya 60 dikurang 1 dikali bedanya. Bedanya berapa tadi, Nak? 6. Bedanya 6. Sudah kita cari. Bedanya 6. Berarti dikali 6. Gitu. Nah, berarti U60-nya adalah 12 ditambah. Jangan lupa, Nak, ini kan perkalian. Perkalian kan dikerjakan duluan ya. Jadi nggak boleh tuh 12 ditambah 59. Salah. Hitung dulu 59 dikali 6. Hitung dulu yang ini. 9 kali 6 berapa? Nah, berarti sebenarnya 12 ditambah berapa 59 kali 6? 345. 354. Nah. 54. Jadi 366. Nah, maka suku ke-60 dari barisan tersebut adalah 366. Seperti itu. Bisa kira-kira? Bisa. 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 Nanda bisa, Nanda? Cahyon? Cahyon, halo Cahyon. Ya, Bu. Ngerti ini, nomor 6. Bu, maaf tadi keluar jaringan saya sedang tidak stabil. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ini juga Ibu sambil rekam, nanti Ibu akan share juga rekamannya bagi yang nggak ikut di Zoom kita hari ini ya. Jadi kalau nggak lengkap nanti bisa ditonton ya. Siapa nih namanya? Zahra. Tapi kan Zahra. Oke, kita lanjut ya. Nih, selanjutnya ini nomor 10. Nomor 10 dalam pertunjukan soal cerita. Nah, ya, jadi ini soal cerita tentang barisan. Terdapat pada baris pertama terdapat 16 kursi. Nah, jadi kita isi dulu kira-kira yang diketahui apa. Nah, kamu baca baik-baik soalnya. Dalam satu gedung pertunjukan terdapat 20 baris kursi. Kemudian pada baris pertama terdapat 16 kursi. Pada baris pertama terdapat 16 kursi. Berarti ini apa? Apa sih, Pak? Suku pertama. Suku pertama alias A. Berarti diketahui dulu, tulis diketahuinya A. A-nya adalah 16 ya, 16 kursi. Terus pada baris selanjutnya selalu ya. Maaf ya. Kemudian setiap baris selanjutnya bertambah 2 kursi. Berarti itu apa? Bertambah 2. Jadi dia kalau yang baris pertama 16, baris kedua tuh 18. Baris ketiga 20, baris keempat 22. Berarti selisihnya berapa?
Jadi kalau dua selisihnya. Jadi kalau dia bertambah 2 kursi, itu artinya selisih atau bedanya itu 2. Kalau dia bilang selalu bertambah 5 kursi, berarti bedanya 5 gitu. Kalau dia bertambah 6 kursi, berarti bedanya 6 gitu. Jadi kalau dia selalu bertambah itu tambah-tambahannya itu artinya selisihnya atau bedanya. Ya, jadi itu soal cerita dipindahkan ke lambang-lambang matematika. Ada A, ada B. Kemudian biasanya di rumus ada A, ada B, ada N. Nah, sekarang N-nya kira-kira berapa? N-nya berapa kira-kira? Karena ada terdapat 20 baris kursi, berarti itu N-nya adalah 20. Nah, ini Ibu tambahkan pertanyaannya. Kalau di soal kan cuman banyaknya kursi pada baris ke-10. Ini Ibu tambahin yang B banyaknya seluruh kursi di dalam gedung. Nah, supaya kalian bisa lihat bedanya cara menjawabnya gimana. Nah, kalau yang A, yang ditanya banyak kursi pada baris ke-10. Nah, kalau yang di A, itu yang ditanya adalah suku ke-10 alias U10. Tapi kalau yang B, yang ditanya banyak seluruh kursi. Seluruh kursi. Total semua kursi. Jumlah semua kursi. Berarti yang ditanya U atau S? Kalau yang B. S. S. Maka yang B itu pertanyaannya S. S semua ada berapa baris? Ada 20 baris tadi kan. Berarti yang ditanya S20 kalau yang B. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke rumusnya. Oke, masukkan ke rumusnya ya. Yang A. U10. Ini masih sama ya, aritmetika juga. Berarti kalau U10 sama dengan rumusnya A ditambah 10 kurang 1 kan 9. 9 dikali beda, gitu ya. Nah, berarti A-nya tadi berapa? 16 ditambah 9 kali bedanya 2. Nah, hitung dulu. Jangan 16 tambah 9 ya. Hitungnya hitung kali dulu. Berarti 16 ditambah 18. Berapa itu? Berapa? 30? 4. 34. Maka banyak kursi pada baris ke-10 adalah 34. Karena ini soal cerita, kalau ulangan kalian harus tulis. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 34. Kemudian yang B, yang ditanya S20. Rumusnya SN aritmetik apa? Nah, diingat lagi N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke. Oh, sudah. Karena kedengaran suara direkam. S20 masukkan M-nya diganti 20. Berarti S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali A-nya 16 ditambah 20 kurang 1 2. Nah, Ibu lanjut di sini aja ya. Berarti hasilnya S20 berapa? 20 bagi 2? 20 bagi 2 kan 10. Ini 10 dikali 2 kali 16, 32. Ditambah 20 kurang 1, 19 dikali 2 ya. Nah, kalau sudah ini kerjakan yang dalam kurung dulu. Yang kali dulu. 19 kali 2 kan 38 ya. Nah, sekarang yang dalam kurung dulu. 38 tambah 32, 70. Nah, baru terakhir dikalikan 10 kali 70, berarti 700. Maka jawabannya yang B, banyak seluruh kursi yang ada di dalam gedung, seluruh ya, jadi total itu adalah 700 buah. 700 buah kursi, seperti itu. Nah, jadi Ibu mau supaya kalian tahu bedanya kalau yang ditanya U dengan S ya. Kalau ditanya banyak kursi pada baris ke-10 aja, itu berarti suku ke-10 atau U10. Tapi kalau ditanya banyak seluruh kursi jumlah total, itu adalah S.
Totalnya karena ada 20 baris, maka S20. Jadi gak usah bingung kalau yang B itu Bu nggak disebutkan dia S berapanya. Gak usah bingung, tapi kan di soal awal tadi ada 20 baris totalnya. Jadi yang ditanya S20. Itu ya. Nah, 2 soal ini kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi ini masih soal aritmetik. Soal ceritanya juga aritmetik. Tutup ya. Aritmetik. Jadi mencari UN sama SN aritmetika. Cirinya adalah bedanya selalu sama. Karena kan yang dalam gedung ini juga selisihnya selalu sama ya. Selalu bertambah 2. Artinya bedanya selalu 2. Nggak pernah beda. Nggak pernah selain 2 gitu ya. Nah itu soal dari aritmetik. Ibu lanjutkan. Tutup nak. Nah, selanjutnya ini barisan geometri. Cari rasio, nomor 21. Gampang kalau rasio. Rasio itu adalah perbandingan atau dibagi. Jadi kalau mencari rasio, tinggal bagikan 2 suku yang berdekatan. 2 suku yang berdekatan ini ada berapa? Ini maksudnya nomor 21 ya. 2 suku yang berdekatan 54 sama 162. Berarti rasionya adalah, bisa tutup pintunya? Tinggal dibagi. Nah, jangan lupa harus suku kedua dibagi suku pertama. Jangan terbalik ya. Berarti 54 dibagi 162. Kalau dikecilkan berapa ini? Dibagi 54 bisa ya? Berapa nak hasilnya nak? Kita sama-sama bagi 54. Ini dibagi 54, yang bawah juga dibagi 54. Hasilnya adalah 1/162 dibagi 54 itu adalah 3 pas. Jadi rasionya adalah 1/3 gitu. Boleh nggak Bu 162 dibagi 54? Nggak boleh. Jadi rasio itu selalu U2 bagi U1 atau U4 bagi U3 atau U5 bagi U4. Jadi harus yang setelahnya dibagi sebelumnya. Jadi bukan 162 bagi 54 ya. Nggak boleh tertukar. Jadi harus suku kedua dibagi suku pertama. Seperti itu. Nah lanjut nomor 25. Diketahui suku keempat. Berarti yang diketahui adalah U4. Nih. Suku keempat adalah 24. Berarti U4 sama dengan 24. Gitu. Kemudian suku ke-9, berarti U9 itu adalah 768. Nah, jadi kalau soal cerita kamu tulis dulu diketahuinya pakai lambang-lambang. Suku keempat berarti U4, suku ke-9 U9, gitu ya. Kalau sudah yang ditanya apa? Suku ke-12, Bu. Berarti yang ditanya adalah U12 sama dengan titik-titik-titik. Gitu. Nah, kalau sudah ini barisan apa? Barisan geometri. Berarti rumus barisan geometri apa? UN. Rumusnya adalah Arni. Nah, cara ngingatnya gitu. UN sama dengan Arni. A kali R pangkat N kurang 1. Arni. Ya, diingat-ingat. Nah, masukin deh. Kalau U4, masukin U4 ke rumus UN. Berarti kalau U4 itu AR pangkat 4 kurang 1. Alias AR pangkat berapa? 4 kurang 1. 3. Ya, berarti U4 itu sama aja dengan AR pangkat 3. Nah, U4-nya berapa? 24. 24 itu AR pangkat 3. Itu yang U4. Nah, sekarang yang U9. Masukkan juga ke rumus Arni. U9 sama dengan AR pangkat 9 kurang 1. Atau sama aja AR pangkat 8. 768. Nah, jadi ada 2 persamaan. Ada persamaan ini yang ke-1, ini persamaan ke-2. Nah, sering soal kayak gini. Nah, kalau sudah begini, persamaan 1 dan 2 itu kita substitusi, kita masukkan.
Nah, jadi Ibu mau substitusi 1 ke 2. Nah, caranya gimana? Persamaan 2 kan AR pangkat 8 sama dengan 768. Nah, terus kita punya persamaan 1, AR pangkat 3 itu sama dengan 24. Nah, sebelumnya Ibu pecah dulu. 8, AR pangkat 8 di sini kan boleh nih dipecah. 8 itu Ibu pecah jadi R pangkat 3 dikali R pangkat 5. Boleh nggak? Boleh. Masih ingat nggak di kelas 7 sifat bilangan berpangkat? Nah, mungkin kemarin kelas 7 nggak terlalu dipelajari. Jadi, kalau pangkatan itu kalau perkalian gini, itu pangkatnya boleh jadi tambah, nak. Jadi, kalau R pangkat 3 kali R pangkat 5, itu R-nya jadi berpangkat 3 tambah 5, alias jadi pangkat 8. Jadi, pangkat 8 di sini boleh kita pecah jadi 3 tambah 5. Boleh. Jadi, R pangkat 8, Ibu pecah jadi R pangkat 3 kali R pangkat 5. Totalnya kan juga 8. Jadi, sama aja. Ini tambah ini kan juga 8. Jadi boleh tuh digituin. Nah, kalau sudah AR pangkat 3 di sini, substitusi pakai yang ini. AR pangkat 3 tadi sama dengan berapa? 24. Masukin di sini 24. Dikali R pangkat 5 tetap. Nah, kalau gitu kalau mau cari R pangkat 5, nah, itu 768 dibagi ini. Ini pindah ke bawah, jadi bagi. Jadi kalau tadinya kali, pindah ke ruas kanan itu jadi bagi. Nah, maka R pangkat 5 kamu tinggal hitung. 768 bagi 24. Berapa tuh? 768 bagi 24. Itu hasilnya 32. Nah, R pangkat 5-nya adalah 32. Cari R-nya. Gimana sih, Bu, cari R-nya? Berarti kamu cari R-nya itu cari akar pangkat 5 dari 32. Waduh, susah banget, Bu. Nggak susah kok. Cari bilangan yang kalau dipangkatkan 5 itu hasilnya 32. Biasanya soal kayak gini rasionya itu nggak jauh-jauh. Dia palingan rasionya 1, 2, 3, paling gede 4. Ini hasilnya 2. Karena kalau kamu hitung 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali, gini. Itu hasilnya 32. Ya. Jadi 2 pangkat 5 itu 32. Maka akar pangkat 5 dari 32 itu 2. Ngerti ya? Cari bilangan kan kalau dipangkatkan 5 hasilnya 32. Jawabannya 2. Itu hasilnya 2. Nah, sekarang cari dulu suku pertama. A-nya berapa? Cari A-nya ya. Cari A-nya itu dari persamaan 1. Nah, AR pangkat 3 sama dengan 24. R pangkat 3-nya masukin nih, rasionya kan 2. Berarti 2 pangkat 3. A dikali 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berarti A-nya berapa, Bu? Nah, kalau kali sama kayak tadi nih. Ini 24 kali R pangkat 5. Kalau kali berubah jadi apa di sini? Jadi bagi. Berarti jadi 24 dibagi 8. Maka A-nya sama dengan 3. Kalau sudah dapat R sama dapat A, baru kita bisa jawab pertanyaan utama. Waduh, pertanyaan utamanya tadi ada U12. Masukin deh tuh ke rumus Arni. U12 sama dengan A kali R pangkat 12 kurang 1 alias 11. Berarti U12-nya A-nya berapa? A-nya 3. Masukin. Dikali rasionya hasilnya 2. 2 pangkat 11. Wow, banyak banget ya 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 tuh kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Kalau kalian hitung pelan-pelan itu hasilnya 2048. Nah, tinggal hitung. 3 dikali 2048. Coba hitung. 6.000. Ada yang udah dapat? 6.000. Berapa Nanda? 6.000?
6.144. Maka U12-nya adalah 6.144. Seperti itu. Ya, boleh dicatat atau di screenshot aja, nanti dicatatnya belakangan, boleh ya. Jadi untuk hari ini nanti nggak ada tugas. Tugasnya cuma belajar. Minggu depan kita ulangan. Oke? Bisa nih nomor 25 kira-kira. Nomor 25 ini memang agak sedikit panjang. Jadi memang harus kalian ulang-ulang berkali-kali, dipahami ya, Nak ya. Karena soal begini sering. Dulu di ujian nasional juga sering soal-soal kayak gini. Sudah ini dicatat nomor 25. Oke. Ibu lanjutkan. Ini yang ada soal terakhir. Satu soal terakhir yang belum, Nak ya. Nah, satu soal terakhir ini tentang bakteri, amuba. Ini sering juga keluar. Jadi ini soalnya nggak ada di LKS. Ibu ambil contoh soal sembarang aja. Jadi kalau ada soal tentang bakteri, amuba, itu dia adalah soal aplikasi dari barisan geometri. Nah, jadi kan kalau kalian tahu, amuba itu di biologi, amuba itu makhluk hidup yang bisa membelah diri. Membelah diri itu artinya dari satu amuba itu bisa membelah diri jadi banyak. Gitu ya. Nah, ini bisa dihitung menggunakan barisan geometri. Jadi bakteri membelah menjadi 3 setiap 30 menit. Jika mula-mula bakteri berjumlah 20, berapa jumlah bakteri setelah 2 jam? Nah, ini soal ini bisa kita kerjakan pakai barisan geometri, rumus barisan geometri. Silakan sambil dicatat soalnya atau di screenshot. Nah, kalau ada soal seperti ini, Nak, rumusnya itu adalah sebelum ke rumus geometri. Iya, betul, geometri. Sebelum ke rumus geometri, itu kalian pakai rumus dulu, cari N. N itu rumusnya waktu dibagi waktu membelah diri. Nah, jadi waktu membelahnya berapa? Ditambah 1. Nah, ini rumus untuk mencari N. Kalau sudah dapat N-nya, nanti tinggal masukin ke rumus UN-nya geometri, yang Arni tadi. Sama, masih tetap ya. Oke, nah kalau sudah gini, nah coba kita cari N-nya ya dari soal. Kalau mencari N-nya, itu kita lihat dulu waktunya. Waktunya berapa sih? Waktu yang mau dicari sama waktu membelah diri. Nah, kalau waktu membelah diri dia butuh berapa untuk membelah diri, Nak? Butuh berapa menit untuk membelah diri? 30 menit. Benar. 30 menit. Berarti waktu membelahnya 30. Kalau waktunya ini waktu total. Waktu total yang disoal itu adalah 2 jam. Nah, jangan lupa 2 jam ini kita jadikan menit. Supaya sama. 2 jam berapa menit, Nak? 120. 20. Menit. Nah, supaya sama-sama menit. Harus sama satuannya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus N. Nih, masukkan ke rumus N. Waktunya tadi 120 dibagi waktu membelahnya 30 ditambah 1. 120 dibagi 30 itu 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka N-nya 5. Masukin di sini. Berarti yang ditanya U berapa? Ini N-nya 5. Berarti UN-nya U5 ya. A-nya berapa, Nak? Amuba awalnya ada berapa? 3. Mula-mula masa 3? 1. Jika mula-mula bakteri berjumlah 20. Jadi mula-mula berjumlah 20 berarti A-nya itu suku mula-mulanya 20. Ya kan? Bakteri awalnya, suku pertama itu 20. Ya, jadi jumlah bakteri awal-awal itu 20, berarti A-nya 20. Dikali rasionya berapa? Rasio itu dia membelah menjadi berapa?
Tiga. Nah, dia membelah menjadi 3. Berarti dari 1 jadi 3. Berarti rasionya 3. Berarti rasionya 3. Tinggal masukin deh rasionya 3. N-nya tadi 5 dikurang 1. Berarti 20 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 81. 3 kali 20. 1000. 620 ya. Nah, jadi jumlah bakteri selama 2 jam itu adalah 1620. Nah, itu kalau pakai rumus. Caranya seperti itu ya. Cari dulu N. N itu waktu dibagi waktu membelah ditambah 1. Itu kalau pakai rumus. Tapi boleh juga pakai logika. Nah, jadi gimana Bu kalau saya lupa rumusnya? Jadi kalau lupa rumusnya, soal tentang bakteri atau amoeba ini bisa dikerjakan pakai logika. Nah, dia kan setiap 30 menit itu membelah menjadi 3. Setiap 30 menit. Jadi kalian bikin aja tabel gitu. Bikin aja dari 0 menit kelipatan 30 menit. 30 menit, habis 30 menit berapa tambah 30 lagi? 60 menit, tambah 30 lagi 90 menit ya. Terus tadi kan selama 2 jam. 2 jam itu kan 120 menit ya. Kamu bikin berarti sampai 120 menit. Jadi bikin dari 0 menit sampai 120 menit. Kenapa sampai 120 aja, Bu? Kan yang ditanya cuma sampai 2 jam. Nah, ini cara logika. Nah, kemudian kamu isi deh. Waktu 0 menit, waktu awal jumlah bakterinya ada berapa? 20. 20, tulis ini 20. Waktu 0 menit bakterinya 20. Terus 30 menit kemudian dia membelah menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Kalikan aja 3. Berarti waktu 30 menit, setelah 30 menit dia menjadi 60 bakteri. Terus 30 menit kemudian jadi berapa? Kalikan lagi 3. Jadi berapa? 9. 180. Habis itu 30 menit kemudian kalikan lagi 3. 540. Terus 30 menit kemudian lagi kalikan lagi 3. 1620. 120. Maka setelah 120 menit alias 2 jam, jumlah bakterinya menjadi 1620. Jadi ini boleh pakai cara 2. Cara 2 pakai logika. Oke? Boleh dipilih, disesuaikan aja. Kamu lebih mudah yang mana? Mau pakai rumus atau mau pakai cara logika? Dua-duanya boleh, hasilnya pasti sama. Cuman kendalanya kalau pakai cara 2, kalau yang ditanya lama, maksudnya banyak, misalnya berapa jumlah bakteri setelah 5 jam? Nah, itu kan banyak banget ya. 5 jam itu kan 300 menit. Nah, itu ngaliinnya agak lama. Itu akan lebih simpel pakai rumus. Tapi kalau masih 2 jam atau 1 jam, itu masih boleh kita pakai cara 2 aja. Pakai cara logika. Ya. Tinggal disesuaikan. Ketika angkanya besar atau waktunya lama banget, berapa 10 jam gitu, bakalan buang-buang waktu kalau kita pakai cara 2. Boleh pakai rumus aja gitu ya. Jadi menyesuaikan apa yang diketahui. Jadi itu namanya kita bisa mengira-ngira kira-kira pakai apa gitu. Nah, seperti itu nak ya. Jadi ini soal geometri, barisan dan deret geometri. Yang penting kalian lihat kira-kira yang ditanya apa. Kalau sudah, ini sampai di sini, ini soal terakhir. Jadi silakan dipelajari lagi ya rumus sama dari mulai pola bilangan, barisan aritmetika dan barisan geometri. Dihafalin rumusnya. Walaupun